Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi dengan kelompok 2, yaitu mata kuliah masih Statistik Ekonomi dan Bisnis 1, dosen dengan Ibu Ratih Anggoro Wilis SEMM. Kita berada di kelas MJ 205. Kelompok 2 beranggotakan dengan 1 Bapak Mistam, 2 Bapak Junianto, 3 Bapak Suratno, 4 saya sendiri, Elio Waluyo, dan 5 Pak Agus. Untuk perkenalkan sampai di sini cukup jelas mungkin ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada materinya yaitu deretan berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam satu periode waktu. Analisis yang dimaksud dari data deret waktu adalah dalam rangka menentukan ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk membuat keputusan, meramal, dan merencanakan operasi di waktu mendatang. Nah, untuk materi ini saya rasa jelas ya. Lanjut Pak Mustam. Nah, kemudian ada contohnya yaitu data pengguna jaringan internet IndiHome di Tangerang Selatan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Data pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2019 dan data penjualan PT Indosat tahun 2000 sampai dengan 2015. Untuk contohnya cukup ya. Lanjut. Kemudian manfaat analisis deret berkala, yaitu 1. Membantu mempelajari data masa lampau sehingga dapat dipelajari faktor-faktor penyebab perubahan untuk mempertimbangkan perencanaan di masa depan. Nah, untuk poin pertama ini sangat jelas lah, mungkin untuk dipahami ya. Jadi belajar dari masa lampau untuk merencanakan masa depan yang lebih baik ya. Terus kemudian ada di poin 2 yaitu untuk membantu dalam peramalan. Nah, ini untuk mengira-ngira ya. Kemudian poin ketiga, membantu dan mempermudah memperbandingkan satu rangkaian data dengan rangkaian data yang lain. Untuk manfaat mungkin sangat jelas ya. Kita langsung lanjut ya. Statistik ekonomi dan bisnis 1 yaitu ada contoh soal nih ya. Seorang wirausahaan toko sepatu akan meramalkan penjualan sepatunya untuk tahun yang akan datang. Data yang ada dari tahun 2017 hingga tahun 2021 untuk data ganjil. Dan dari tahun 2016 hingga tahun 2021 yaitu untuk data genapnya. Yaitu sebagai berikut. Next, Pak Mistam. Nah, untuk tabelnya seperti ini ya. Nah, untuk data ganjil di tabel sebelah kiri, kemudian untuk data genap di sebelah kanan. Nah, kita lanjut, Pak Mustam. Nah, di sini ada contoh menghitung tabel ganjil. Jadi soalnya ya seperti ini. Tentukan persamaan trennya menurut metode kuadrat terkecil dan proyeksikan jumlah penjualan pada tahun 2022 dan 2023. Nah, kita dari kelompok 2 yaitu menjawab seperti ini. A sama dengan sigma Y dibagi N. Nah, sama dengan yaitu untuk jawabannya sigma Y yaitu sigma Y yaitu sigma E. Ini sebentar. Sigma E yaitu 760. Nah, nih seperti di tabel ya. Jadi jumlah dari 2017 hingga 2021 ketemu 760 untuk sigma Y. Yaitu Y itu adalah penjualan unitnya di setiap tahun. Kemudian dibagi N.
N itu di sini kita ketemu 5. 5 itu dari jumlah tahunnya ya, dari 2017 hingga 2021. Kemudian setelah kita hitung dengan penuh ketelitian, ketemu 152 itu untuk A. Kemudian untuk B sama dengan sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Yaitu untuk sigma XY-nya yaitu 100. 100 di sini bisa dilihat di tabel ya. Sigma XY kita dari kelompok 2 menghitung dan menjumlahkan ketemu 100. Kemudian untuk sigma X kuadrat yaitu 10. 10 yaitu bisa dilihat ya untuk jumlahnya di X kuadrat 10. Ini, ini ya 10. Ini untuk X Y-nya 100. Nah, ketemu 10 ini. Nah, kemudian lanjut ya. Y sama dengan A plus B. X sama dengan, yaitu untuk A-nya. Akan ini hasilnya 120, 52. Kemudian ditambah dengan PX. PX-nya yaitu ini 10 kali ya. Nah, kemudian metode kuadrat terkecil yaitu penjualan tahun 2022 yaitu X sama dengan 3. Ini ya untuk 2022 X-nya 3 ya. Nah, jadi hasilnya sama dengan 152 tambah 10 dikalikan 3 sama dengan yaitu 152 ditambah 30. 30 dari mana? Dari sini, teman-teman. 10 dikali 3. Jadinya 152 ditambah 30 ketemu hasil 182 unit. Itu di tahun 2022. Kemudian kita lanjut di tahun 2023. Di 2023 untuk penjualannya yaitu X sama dengan 4. 4 dari mana? Dari sini teman-teman. X ya 4 di 2023 4. Terus penjualan tahun 2003 itu sama dengan 152 ditambah 10 kali 4 sama dengan 152 ditambah 40. 40 ini dari ini ya kali 4. Sama dengan setelah kita hitung ketemu 192 unit di tahun 2023. Mungkin untuk soal pertama di tabel data ganjil sangat jelas ya untuk mudah dipahami. Kita lanjut ya untuk soal berikutnya. Next, Pak Mistam. Oke. Nah, itu untuk data genapnya. Data genap seperti di tabel sebelah kiri, yaitu kita langsung saja mencoba menjawab pertanyaannya ya. Untuk metode kuadrat terkecil di tabel genap, yaitu sigma Y sama dengan sigma Y. Ini ya, ini Y ya. Oke, Y. Setelah kita jumlah, kita hitung ketemu 870. Kemudian sigma Y dibagi N. N-nya berapa? N-nya yaitu 6. 6 ini dari ini ya, banyaknya tahun dari 2016 sampai 2001. Nah, 870 dibagi 6 sama dengan 145. Hasilnya nih 145. Kemudian untuk A ya, untuk B sama dengan sigma XY. Nah, dibagi sigma X kuadrat. Untuk sigma XY-nya yaitu 205. Sigma XY yaitu ini ya, 205. Dibagi sigma X kuadrat yaitu ini. Kuadrat kita hitung dengan teliti ketemu hasil
11,71 itu untuk B. Kemudian untuk Y rumusnya yaitu A ditambah B kali sama dengan yaitu untuk A-nya ini ya 145 ditambah untuk B 11,71 X. Nah, jelas ya. Kemudian untuk metode kuadrat kecil yaitu rumusnya Y sama dengan A plus BX sama dengan 145 5 plus 11,71. Nih, jadi penjualan di tahun 2022 sampai dengan X. X-nya itu 3,5%. X itu ini ya, di tahun 2022. Kemudian kita lanjut untuk mencoba menjawabnya. Untuk Y yaitu 145 ditambah 11,71 dikali 3,15. Nah, ketemu nih hasilnya. Kita hitung sebanyak 186 unit untuk penjualannya di tahun 2022. Sampai di sini mungkin sangat jelas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Dari kelompok 2 mencoba menjawab di tahun 2023, yaitu X-nya yaitu ini ya 4,5%. 4,5%. Kemudian untuk Y sama dengan 145 ditambah 11,71 kemudian dikali dengan 4,5%. Kemudian kita hitung ketemu hasil 197 untuk penjualan unit di tahun 2023. Mungkin untuk materi kali ini atau mungkin jawaban kita kali ini dari kelompok 2 saya rasa cukup untuk memenuhi tugas dari Ibu Rati ya. Yuk, sudah selesai ya Pak Mistam ya? Oh iya, ternyata sudah selesai. Oke, lanjut. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rati sebagai dosen kita yang selama ini telah memberikan materi yang sangat bermanfaat dan mudah dipahami, terutama di kita di kelompok 2. Sedikit pantun untuk mengakhiri presentasi kita di kelompok 2, yaitu saya akan bacakan, yaitu beli nangka di kota. Jangan lupa juga beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat, terutama khususnya bermanfaat bagi kita kelompok 2 dan umumnya bagi kita semua. Nah, untuk presentasi kali ini saya cukupi dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.